dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah atau sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Semoga di kehidupan kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan dalam berbangsa dan bernegara. Pernikahan, sistem pernikahan yang ketiga yang kita dapatkan dalam kitab ini, yaitu ada ternyata di dalam tradisi ataupun kebiasaan-kebiasaan orang-orang jahiliyah sebelum Islam datang, yaitu pernikahan yang mereka itu wanita-wanitanya itu melakukan poliandri. Poliandri yaitu mereka atau para wanita-wanitanya memiliki suami yang lebih daripada satu. Bahkan dalam kitab ini juga dijelaskan bahwa seorang wanita, bahkan pernah seorang wanita menikahi atau menikah dengan suaminya, menikah dengan laki-laki yang menjadi suaminya sampai mencapai jumlahnya 10 orang, naudzubillah. Nah, inilah pernikahan yang ketiga yang sering dilakukan, yang menjadi tradisi daripada kalangan-kalangan orang-orang jahiliyah sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi. Yang kemudian ketika mereka itu melahirkan, atau seorang wanita-wanita di kalangan itu di zaman jahiliyah itu melahirkan, maka ketika itu suami-suaminya dipanggil dan kemudian dibikin undi, tulis nama-nama suami. Ini menulis nama-nama suaminya, si A, si B, dan si C, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian ketika dia melahirkan anaknya, dan kemudian diundi, ketika itu nama siapa, laki-laki atau suami yang mana namanya yang keluar, maka itulah yang sebagai anak daripada sebagai bapak ataupun sebagai ayah daripada anak yang dilahirkan dari seorang wanita ini, naudzubillah. Jadi sahabat yang berbahagia, ini yang ketiga, pernikahan poliandri. Jadi seorang wanita di zaman jahiliyah, tradisi-tradisi jahiliyah ini, ya mereka itu boleh poliandri, dan bahkan bukan hanya memiliki 1, 2, 3 suami, bahkan 10 orang sekaligus. Ya, 10 orang sekaligus. Ya, kemudian ketika dia hamil dan melahirkan, maka itulah tadi seperti yang kami sampaikan bahwa ya seorang anak bisa mendapatkan bapak dengan cara diundi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Yang terakhir yaitu laki-laki yang poligami. Tadi seorang wanita yang poliandri. Jadi seorang wanita yang boleh memiliki suami melebihi daripada 1 orang. Bahkan tadi saya sampaikan adalah 10 orang. Boleh memiliki suami 1 orang, 2 orang, bahkan sampai jumlahnya dengan satu waktu, yaitu sampai 10 orang. Nah, ini kebalikannya adalah seorang laki-laki atau seorang suami boleh memiliki istri lebih daripada 1. Bahkan melebihi daripada batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah kedatangan Rasulullah SAW dibatasi, hanya boleh seorang suami atau seorang laki-laki menikahi wanita maksimal sampai 4 orang saja. Sebagaimana dalam surah Nisa dikatakan, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Jadi nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu senangi. Ya, yaitu masna wa sulasa wa ruba, yaitu 2, 3 atau 4. Tapi kalau kita tidak sanggup, kita tidak mampu berlaku adil, maka hendaklah kita menikahi dengan 1 wanita saja. Karena 1 wanita saja kita sudah pusing gitu. Nah, sahabat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kebiasaan-kebiasaan laki-laki. Sekian banyak laki-laki boleh memiliki banyak wanita-wanita, bahkan tanpa batas. Berapapun seorang laki-laki boleh memiliki wanita-wanita, bahkan dijadikan sebagai pelampiasan daripada hawa nafsunya. Nauzubillah. Sahabat TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tradisi ini telah dihapuskan. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi orang-orang yang menikahi daripada wanita-wanita melebihi daripada apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa tadi. Dan juga bagi seorang wanita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan sampai 10 orang suaminya, lebih dari 1 saja tidak boleh. Nauzubillah. Jadi mudah-mudahan dari apa yang kita diskusikan dari sirah nabawiyah ini menjadi pelajaran bagi kita di masa-masa sekarang. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan pada laki-laki yang memiliki istri yang banyak, bahkan bila hududin, yaitu tidak
tidak memiliki batas dan juga diharamkan bagi wanita-wanita untuk melakukan poliandri. Dan juga ada yang menarik bahwa ada satu lagi, bahwa seorang laki-laki boleh saja menikahi mantan istri daripada ayahnya. Mantan istri daripada ayahnya. Dan juga boleh seorang laki-laki ya di zaman jahiliyah itu ya mereka menikahi perempuan yang bersaudara kakak beradik sekaligus. Padahal ini telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tankihu ma nakaha ba'akum minan nisa. Dan janganlah kalian menikahi daripada wanita-wanita yang telah dinikahi oleh orang tua kalian atau bapak-bapak kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, wa an tajma'u bainal ukhtain. Dan juga Allah Subhanahu wa taala melarang bagi seseorang laki-laki mengumpulkan atau menikahi dua orang wanita kakak beradik sekaligus. Dan ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 22 sampai ayat 23. Sahabat TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perzinaan di zaman jahiliyah itu sangat mewarnai masyarakat di saat itu. Ya, tidak ada istilahnya rasa malu ketika perzinaan itu merajalela di kalangan mereka. Karena ini adalah merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi. Nah, inilah yang dinamakan jahiliyah. Jadi perzinaan itu adalah merupakan salah satu ya perbuatan-perbuatan yang lumrah dilakukan oleh mereka. Dan ini perzinaan bukanlah merupakan aib di kalangan mereka. Inilah yang dinamakan jahiliyah. Sahabat TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu ya mari kita lihat bahwa ya di zaman sekarang ini Allah Subhanahu wa taala ya telah jelas memberikan ya, keterangan bagi kita bahwa kita dilarang atau kita dituntut tidak melakukan perbuatan-perbuatan zina sebagaimana yang dilakukan oleh kaum jahiliyah sebelum Rasulullah SAW. Sahabat TV-mu yang dirahmati Allah, demikian segmen ini, kita akan lanjutkan kajian kita setelah jeda pariwara berikut ini.